terima kasih buat Pak Agem, Bugem dan semua staf pengembalaan. Oleh karena sudah mengundang kami semua people, sebuah kehormatan kalau Tuhan inginkan juga dengan hambanya untuk kami berada di sini. Baik, mari kita berdoa. Makasih untuk anugerah-Mu. Semua karena anugerah. Sehingga kami boleh bergerak hidup dan melayani Engkau. Hari ini bangkitkan jemaat. Kau akan berbicara tentang kesetiaan. Hati seorang Kaleb, seseorang yang mantan budak, pemimpin buak suku Israel, tapi mengabdi 80 tahun dengan dua pemimpin yang berbeda. Berikan kami hati seorang Kaleb, dan Kau sendiri akan berbicara untuk siapa Kaleb. Karena jiwa Kaleb, Kau melihat Kaleb. Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan ke akhir dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, tapi jangan beban dulu, maaf. Saya minta satu lagu, anugerah-Mu. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Mimpin, itu kalau saya nyanyi, nah dia bingung cari kunci pas-pasan cara saya nyanyi. Yuk, masuk dalam perjalanan lebih dalam. Udah tahu lagunya? Oh, lagunya Siti Ide. Kau mengasihiku. Ya udah deh, kalau tidak bisa tidak apa-apa, dimaafkan sama Tuhan. Tidak sepertimu. Tidak apa-apa, sudah lupakan Bu. Kita bicara mengasihi Yesus sama aja. Teman-teman diberkati hari ini. Amin. Dari mana diberkati? Kenapa kamu tahu kamu diberkati? Oh, saya suka yang dengan yang tua-tua. Karena saya usia muda. Mudah-mudahan bisa umur panjang, maksudnya gitu. Ya, dengan Pak Gem saya lebih muda setahun, tapi lebih tua 12 tahun lah. Bingung kan hitungannya dah. Nah, aku 62. Saya 62. Saya seorang mantan yang hari ini saya cerita Pak Gem bahwa entah saya di penjara, entah saya sudah ditembak mati sama polisi, atau saya dalam keadaan sakit, atau saya di rumah kumuh. Saya dari keluarga besar yang paling nakal, yang paling gak bisa diatur, hidup dari kecil pukulan satu rotan satu hari. Dari ibu saya, papa saya berjudi, bawa perempuan, kekesalan dilampiaskan ke anak laki yang diharapkan berdoa di rumah persembahan mereka. Ibu bisa nangkep ya. Nah di situ hamil anak kembar 2, dan saya paling utama itu nakali. Tidak ada yang jadi hamba Tuhan. Tiba-tiba saya jadi hamba Tuhan. Bapak pendeta dari kitab keluaran sekolah Alkitab. Saya kitab Kejadian, tak tahu jadi pendeta. Aneh kan? Ketika ketemu masa kecil dulu kita waktu usia belasan tahun, wah, koleksi musik rock. Ketemu kakak saya tertua beberapa tahun yang lalu. Terus tanya, gimana kabarnya itu? Jadi pendeta sekarang. Waduh, rusak surga anak dia. Gak percaya dia, gak percaya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Permasalahannya, bagaimana saudara menyikapi anugerah? Respon saudara. Semakin kau merasa berdosa, kau akan semakin setia pada Tuhan. Semakin kau merasa benar hari ini, semakin kau pandang leceh termasuk pendeta. Itulah sakralnya dunia rohani. Semua merasa rohani, semua merasa orang lebih rendah dari dia. Itu orang rohani. Barang siapa merasa memiliki pengetahuan, sesungguhnya dia belum memiliki apa-apa. Saudaraku, usia tua tidak membuat kita hebat di hadapan Tuhan. Usia tua tidak membuat kita hebat rohaninya. Banyak bocah tua nakal, maksud pendeta tua nakal, maka angin diberkati Tuhan. Betul ya Pak ya? Betul ya? Banyak teman-temanku, dasar pendeta bocah tua nakal. Dan bukan nakal maksudnya main perempuan, tidak. Perilakunya itu loh, nakal banget di hadapan Tuhan. Termasuk yang berbicara sama saudara di hadapan saudara ini. Apa arti nakal? Sekarang tidak pernah ceritakan tentang tabiatnya. Loh, Musa itu nakal ya? Saudara kalau tahu, bayangkan suami saudara menyerahkan saudara kepada laki-laki yang lain gara-gara ingin menyelamatkan diri. Dan sebelumnya dia berjanji dulu. Janjian ya?
Engkau lek nek dalan itu kan zaman jahiliyah. Ya. Manusia bagi perempuan dianggap tidak berharga. Mereka bersaudara. Musa dengan Sarah itu bersaudara. Itu tiri. Kok lek ono bahaya, kue pasti diinginkan payu. Abraham tidak dikatakan cakep atau tidak. Absalom dikatakan elok. Mulanya nggak tahu diri. Jika ya ambil Gusti jodoh sing apik di sio-sio. Hei perempuan, tengok suamimu. Tuh, dengar omongan Pak Pendeta. Aku diteguhkan kan gitu ya. Gitu ya. Ya. Udah Pak. Lah, dia tuh ngomong, aku ini setengah mati sampai tua elek ini. Sampai awake di showroom kayak gini. Itu anugerah Gusti, aku usaha. Ya usaha-usaha. Tapi aku ini apa sih? Betul ya? Ya, terus rame wis. Kenapa? Respon saudara dengan apa yang saudara miliki. Abraham tidak menghargai apa yang dia miliki. Bapak orang percaya, bapak kita itu tidak menghargai apa yang dia miliki. 2 kali dia serahkan istrinya. Kalau bahasa saya lebih jelek lagi, dia jual istrinya karena dia dapat berkat dari 2 raja, Fir'aun sama Raja Gam. Perhatikan ini dulu, orang Kristen jangan anggap kau benar. Banyak kejahatan di dalamnya yang kamu tidak sadari, sehingga kamu butuh dikembalakan. Saya komunikasi dengan Pak Gem, selalu saya bilang, Pak, kami seperti kau diajar Tuhan. Aku adalah pintu, aku adalah gembala. Barang siapa tidak masuk melalui pintu, dia pencuri. Dan saudara tidak punya gembala, saudara akan dicuri. Gampang banget pengertiannya. Jadi hormati gembalamu, karena perintah kita hormati pemimpinmu, karena mereka yang memperjuangkan nyawamu di hadapan Tuhanmu, mendoakan, mengunjungi. Halo, pendeta itu bukan profesi, panggilan saudaraku. Dan itu mulia tidak bisa diberikan pada jemaat, privilege-nya, anugerah Tuhan. Emang gampang jadi pendeta? Termasuk anak-anak muda hari ini. Hai, karena melihat Tuhan di mimbar Tuhan, ingat loh, mimbar punya siapa? Punya Tuhan. Dan buat saya anak perutku sendiri. Kenapa? Karena mereka ingin terbaik. Permasalahannya, terbaik itu menimbulkan kesombongan. Pak Pendeta cerita banyak. Proses harus dilalui. Kaleb 80 tahun, 2 pemimpin. Yang satu pemimpin alanya bekerja ugal-ugalan, tukang bunuh umatnya. Yang satu ngajak perang, ada yang mati juga umatnya. Mestinya jemaat ngomel punya pendeta kayak begitu. Pendeta ugal-ugalan banget. Sekolah tok. Lihat enggak? Dijahit cangkemmu. Dijahit. Tidak tahu susahnya pendeta. Saya mantan pengusaha. Saya anak bungsu dari saudara kembar yang orang tua berdoa lahir ini langsung mereka jadi hoki. Disayang dari kecil, selalu terbaik. Gitu, dikasih sesuatu yang mahal-mahal karena berjaya orang tua saya. Ikut Tuhan melarat. Keset lebih berharga. Makan makanan bekas. Yang basi kemarin saya harus makan. Jadi saya hamil 9 bulan cuci baju. Tinggal di rumah mertua indah. Semua orang bilang, apaan? Nggak mau kerja ini males. Cuma memenuhi panggilan. Kalau ada tamu disembunyiin suruh ke atas atap rumah itu. Sudah tidak kelihatan. Harga diri sebagai seorang laki-laki. Sebelum saya ikut Tuhan, saya kalau kerja pakai dasi, pintu mobil dibuka. Saya kerjasama satu ruang, join dengan orang Singapura. Barang saya larinya ke Middle East. Itu saya. Ikut Tuhan. Datang tidak diharapkan, hilang pun tidak dicari. Hari ini saya berdiri di hadapan saudara. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Duduk di dalam belakang. Apapun dilakukan di perhitungan selalu dipanggil troublemaker. Tapi lek suruh ganjel ban, mobil itu melorot, saya yang ganjel. Untung saya tidak buat ganjelan. Dimarahin hamba Tuhan. Proses kesombongan. Sudah ucap syukur punya Pak Pendeta yang sabar. Pak, kamu sabar banget. Kita rasanya obit dengan
Merry Christmas, bawa hadiah kan gitu ya. Aku opinnya. Kok balik gini, iki apa to wong iki? Ngomong mendeling, ngotot-ngotot. Lah ngotot bukan orang Madura ini. Lah saya keturunan Madura. Mama saya totok dari China, papa saya keturunan Madura. Ya wes tahu campur. Nah kan kayak. Benar ya? Saudara, berapa tahun nih? Kalau mau duduk di sini boleh. Ibu-ibu, berapa ibu ya? Yang muda nggak apa-apa ya? Kalau duduk aja nggak apa-apa deh. Berapa tahun saudara duduk di kursi sebagai jemaat? Berapa tahun saudara melayani Tuhan? Apa yang saudara hasilkan buat kerajaannya Tuhan? Cuma protes? Koreksi doang? Do something, not just talk only, not. Itulah jemaat. Pendeta kurus, kurang berdoa maka gak diberkati. Itu di perutnya bukan cacing naga, lono ae. Lek lemuk tuh loh, kurang berdoa mangan tok ae. Gak gendak Imam Eli. Apa lagi? Termasuk gereja lain yang memandang gereja ini. Ya, tidak saudara perhatikan. Ketika mereka mengatakan sesuatu yang tidak baik, saudara diam. Yesus bingung, nggak pernah dia diam. Dia selalu ngomong kebenaran. Oh enggak gitu, gini loh. Terangkan saja. Itu kebenaran. Nah, biasa kelihatan toh. Iya Pak, tapi itu sudah. Tapinya itu, ya? Perempuan yang kamu beli itu. Tapi Allah berbicara terhadap Adam. Hawa belum ada. Adam harus menyampaikan pada Hawa. Mungkin disampaikan, mungkin tidak. Oke? Lalu Hawa lihat buah itu menarik, dimakan. Karena jaluk yang jangan, wong lanang jok jaluk tak apik lho ya. Yang jangan dikekno iki yang, wih, aku kok bengi iki. Ya wis yang tak makan. Tuhannya bagi Adam itu apa? Cuma hukum yang ada tertulis itu. Saudara melakukan Tuhan seperti itu ketika ibadah, saudara tidak tahu hakikat ibadah itu untuk apa Anda ibadah, pulang ibadah apa yang harus saudara lakukan. Firman harusnya mengubah. Ketika saudara Tuhan datang, jari-jari lidah David menulis dari saudara, aku dapat Pak, aku ditegur Tuhan, aku ditegur Tuhan. Itu anugerah. Tapi responnya sesuk ibu-ibu wis eling lombok mundar iki bojo iki gak nambahi ngono lho. Padahal bojone ngetero nang pasar iku beda mek 100 rupiah kok pindah pasar. Bensin itu tuku rek. Wah, larang sing Pak pindah nek ana mbek bocem. Lho, aduh rek, iku bensinnya iki 10.000. Lho nek tekor awake dhewe bandar iki. Anda tidak menikmati meresponi anugerah. Kalian jiwanya yang mengagungkan anugerah termasuk Yesus. Pak Gembala, maaf saya tidak punya motivasi ya, saya seorang pemimpinan keliling. Setelah selesai saya akan jalan, teman-teman yang akan mengurus pelayanan semuanya termasuk Pak Gembala, Bu Gembala, kita sudah bicara program-program. Bagian saya menyampaikan, bukan bagian saya mengubahkan ya. Pak Gembala berdiri di sini, dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau saudara tidak mengubahkan diri. Kekristenan diawali dengan dirimu. Tuhan datang itu cuma menawarkan. Barang siapa menerima aku sebagai Yesus dan Tuhan selamat, itu dia dan semuanya akan diselamatkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia cuma menawarkan. Lu mau terima baik, nggak terima tak apa-apa. Diminta pelayanan alasan saja. Lila-lila gereja lain. Saudara, saya ini punya gereja, bangun gereja, kami bergerak, maaf, tidak seperti gereja ini. Tapi saya mengagumi, bisa turun. Kamu bagus Pak, menata ibadahmu. Kalau saya mainnya di ruko, mainnya di hotel, mainnya di restoran, kami sewa dengan makan sekian juta. Tapi begitu turun, ada mata lain yang memuliakan sama saya. Bagus Pak, kamu matanya ya. Kok bisa ya? Seperti ini. 4 persegi panjang. Sulit itu. Dan ini musik. Saya penikmat ibadah, saya penikmat hadirat Tuhan dari awal.
Ketika tidak ada Tuhan, saya akan resah. Saya tidak akan ikut bernyanyi. Saya tidak mau jadi orang munafik. Tapi musik di sini, tidak ada yang unggul, tapi semua bergerak bersama di atas awan ini. Kenapa? Mereka bayar harga. Maaf saudara, saya bicara padanya ya. Saya masuk kamar. Saya lihat itu bukan kamar, itu tempat mengungsi. Pak Gembala, semangat ketemu kami. Semangat kota mengajar di tempat kami. Smart people yang di YouTube. Semangat menyambut kami. Memperlihatkan sesuatunya, responnya positif banget dalam pelayanannya. Halo. Dia tidak merespon jemaatnya dengan negatif. Itu saya bangga dalam Allah saya. Saya menemukan ini. Untuk saya belajar. Gitu. AC panas saja gobios saya ini, dan nyaman. Ini tempat ada AC-nya. Maka saya cuma bicara sama teman-teman, pakai mantel, pakai jas. Terus langsung jawab mereka, sauna Pak, itu Pak namanya. Melumerkan lemakmu itu loh. Langsung pakai baju semua tipis. Ayo pakai baju tipis. Kenapa? Kita naik helikopter, udah naik pesawat jet Lion. Tapi lihat Pak Gembala, tidak unik. Kena hujan tidak luntur, kena panas tidak lekang. Dia punya kokoh, meresponi Allah. Saya harus bangga dengan gereja ini. Saya tamu yang cuma 2 jam, saya bangga dengan gereja ini. Ada orang bertangga kayak begini, zaman kayak begini. Bertangganya ini dia mau pakai namanya seperti ini hebatnya. Wow. Aku bangga dengan Allah. Dia memberikan Kaleb tempat ini. Aku tidak mengalami Kaleb untuk kami belajar seperti itu. Amin. Saya punya gereja di pedalaman, jauh lebih baik dari sini. Tapi pendetanya, penatuannya jauh lebih jelek dari sini. Punya saya sendiri. Itulah Kaleb. Tidak memandang kursi, tidak memandang helikopter. Dia pandang Tuhannya. Tidak memandang Musa, tidak memandang Yosua. Dia pegang janjinya. Selesai perang, kata Musa, hamba Tuhan, aku diberikan gunung. Itu Kaleb. Teman-teman yang sudah tua, mari bergerak. Rohani tidak ada usia, yang ada apinya. Besar tidak sama kita. Tidak ada. Kaleb itu luar biasa. Yosua bicara begini, rebut, aku kerahkan pasukan. No. Itu loh orang Kristen. Itu anak Tuhan yang kuat rohnya. Tidak, biarkan aku dengan sangat segera memenangkan itu. 40 tahun yang lalu sama dengan hari ini aku mampu karena janji Allah. Jadi jangan orang tua, jangan letoy. Ayo nginjil, udah ada pakem, udah tua saya. Kalau ngomong sesak, oh sesak tenang, udah iman. Ayo teman-teman. Itu. Semua orang saya usia 62 bingung. Saya tiap hari olahraga. Karena saya kena sakit COVID mau mati. Terus saraf kejepit, osteoporosis. Dilawan semua karena Tuhan. Tuhan pertemukan dan ilmu pengetahuan kedokteran di mana saya harus belajar termasuk pembangunan otot, vitamin apa, makanan apa. Bukan vitamin yang dibeli mahal, makanan pembangun otot. Saya buka YouTube semua. Padahal kapten. Saya sekolah S2 ya saudaraku. Kepala saudara S3. S2, SD, SMP, SC2, kan itu. SMP aja saya itu 4 sekolah. Ayah saya selalu dipanggil dari sekolah Kristen terbaik sampai sekolah Katolik yang terbaik mana? Santo Yusuf dipanggil. Pak Bambang, ini kenaikan kelas, rapot saya akan tanda tangani. Kalau ingin anaknya itu naik kelas, harus keluar dari sekolah ini. Kalau sekali berarti tidak naik kelas. Kenapa? Absennya tidak pernah ada. Datang ke sekolah, Pak buku satu kayak kamu gini. Udah gung. Warung sebelah makan rawon. Ayo nang kuah, ayo nang gini, ayo nang sana. Ya, nggak masuk sekolah. Itu saya. Dia asramain. Itu namanya Romo Willy. Itu rambutnya panjang ke sini. Saya merokok, tidak ada rokok, pakai apa? Korek api. Beneran dirokok. Saya diajari ketut anak Bali. Lompat tembok tinggi keluar main. Romo Willy sudah tidak bisa. Dia ambil kursi mau pukul saya.
pakai rotan, usir rotan, angkat yang mau pukul saya lari, saya pulang Surabaya naik bis sendiri. Habis itu saya kebut-kebutan di jalan lagi, orang tua saya angkat tangan. Akhirnya masukin sekolah, akhirnya lulus dengan 4 sekolah, gitu. Ya tarung terus di sekolah, gitu. Dilawan sama saya, besar. Gitu. Ayo boleh nih, ayo sama seperti, ayo boleh nih. Saya nyari apa ya? Oh nyari kayu, tak pegang teman, pegangan ya, jejak ya, tak pukul sama ini, pasti habis jalan. Masalah banyak orang, saya datang beberapa orang jualan. Ayo, begitu maju, delok, lu hilang. Wah kayu ku hilang, wah suek semua saya. Hajar betul-betul habis saya, sobek semua, berdarah saya pulang. Bisa pagi sekolah lagi. Terus sekolah ketemu lagi, dia kelas 11, saya kelas 11. Apa-apa, ayo. Oh, tak tusuk mati, tak cari melatih. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Musa mesin pembunuh. Tuhan sebut manusia paling lembut di bumi. Cuma Tuhanmu yang bisa mengubahkan anakmu. Cuma Tuhanmu yang membuat segala sesuatunya pasti jadi. Tidak ada yang lain selain Dia. Ini barang tidak bisa dipercaya. Ini barang tidak mungkin bisa. Tapi bagi Dia bukan mungkin, pasti jadi. Karena Allah bukan janji bagi saya. Bukti ketika kamu tidak, kamu akan jadi seperti ini. Saya ketemu pribadi sama Dia. Maka kamu mau jadi hambaku. Setelah itu disalibkan saya sama Dia. Waduh, rasanya itu ampun deh. Nah, responmu gimana? Satu hal yang saya tidak pernah lakukan, lari dari panggilan Dia. Saya tidak pernah. Apapun terjadi, mau keadaan dosa, mau keadaan apa, saya berlutut di hadapan Dia. Aku cuma bilang, ketika kamu tidak mau dengan aku, tidak apa-apa, aku tetap melayani kamu. Aku bawa Alkitab, aku masuk ke dalaman, karena aku sudah 1 tahun di Palaka. Masuk aku bagi Alkitabmu. Aku obat tempat orang yang tidak tahu aku. Aku kerjakan buat kamu, walaupun kamu tidak menerima aku saat ini karena aku berdosa. Justru di dalam titik terendahmu, Tuhan lihat kamu, cari aku enggak. Ketika dalam keadaan rohani, itu normal kalau kita menyembah Tuhan. Roh Kudus kasih urapannya. Tapi ketika Allah menguji kita, Dia meninggalkan, Dia mengambil hadiratnya. Di mana hatimu berada, itu hatimu berada. Kalau keadaan salah, itulah Daud. Amin, saudaraku. Nathan datang. Kamu, aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Langsung Tuhan ngomong, dosamu diampuni. Tapi dia tidak pernah lepas dari hukuman. Anakmu akan mati. Doa puasa, mati tenang. Daud langsung jadi raja lagi, pesta lagi nih. Dia tidak pernah sakit hati sama Allah. Siapa yang kecewa hari ini? Gitu. Memang kamu harus kecewa. Kenapa? Kecewa itu hasil dari kesombongan. Halo, minder itu buah dari keangkuhan. Iya, larang dari gimana? Gak apa-apa. Wah, ndak elek ira tuntutan mana? Yo ben, yang penting pakai Tuhan ya. Oh, dek gereja cuma terima tamu, ben. Aku terima tamu mewakili Tuhan, dek. Respon anugerah. Menghargai dirinya sendiri itu Kaleb. Kaleb itu tidak pernah dipuji, cuma ditulis kisahnya. Tapi ada satu yang Tuhan kasih, brand dia, merek dia. Aku temui lain si banyak Kaleb. Karena dia merespon setiap panggilan hidupnya, gak ada ngomong Tuhan-Tuhanan. Dia cuma jalan aja, dipimpin mau, dipimpin mau, dipimpin mau. Gak pernah berontak. Yosua juga sama. Yos, J, Pak, ngangsu. Lah kepala suku loh. Kepala suku dia tuh. Kepala suku dia salah satunya. Ngangsu. Yos, lo mengane arek-arek lo. Lupa. Anu pelem kusiono. Yo. Itulah calon pemimpin. Itulah yang orang aku urapi. Ditaruh sebagai bujang kenapa sih? Musa itu panglima perang Israel. Mesir. Musa ketika memimpin tidak pernah dipakai ahli perang dia. Cuma manajemen bawa tentara untuk mengatur 600.000 kakak. Ya, semuanya di sana. Tahu nggak?
Yosua itu. Ingat ya, Allah bekerja enggak? Terus shalom, terus kamu terbang tinggi di awan, kepek, duduk di tempat terendah, aku ambil kamu. Karena kamu setia sama aku. Gitu. Yosua itu bujang 40 tahun. Kok dia, orang lain lihat dia itu sudah kecil banget, bujangnya Musa. Bawa senjatanya pedangnya Musa. Tapi Musa itu karena banyak nganggur, ayo aku tak latihan nonton, ayo kamu temennya aku sebagai bujangnya paling dekat. Ayo ayo main pedang, ayo tak, waduh. Gini lo tak jadi, mau ujung gini, jadi gua jangan mati kan perang lo. Gue dipateni gampang, yo bos yo, pak terus. Bener, bujang patut diperlakukan. Musa pangeran, dia punya kebiasaan memperlakukan budak. Yosua punya kebiasaan diperlakukan sebagai budak. Masa lalu saudara itu pijakan saudara untuk Allah pakai saudara. Oleh karena masa lalu yang sangat buruk, saudara akan mengakui bahwa saudara tidak layak. Cuma dilayakkan. Gampang. Itu Daud. Saul anak orang berada, petani lembu, peternak lembu. Sudah ditabiskan dia masih masuk lagi loh, mengembalakan lembu. Lembu itu paling mahal. Anak orang kaya. Saul berontak kepada Allah. Berontak Nabi Samuel, dia mau pateni Nabi Samuel. Daud, dia undang Nathan di daerah tempat tinggal di istananya, menghormati hamba Tuhan itu Daud. Saul tidak. Sampai Samuel sembunyi di Rama. Seperti Allah, jangan, Saul mau bunuh aku, mati aku pada sini. Gak berani aku. Enggak, urapi. Daud bin Isai. Ya saudara, karakter saudara yang mana? Merasa tinggi hati, Pentakosta, karismatik. Saya sudah lama di gereja, saya menjadi majelis gereja, apa lagi? Ya seperti air yang mengalir di hatiku. Air bisa ngalir gak tempat tinggi? Gak. Air mengalir di tempat yang rendah. Belajar rendah hati. Yosua rendah hati, dia dapat ilmu perangnya Musa, walaupun dipenuhi benjol kabeh 40 tahun yang menemani Musa. Siapa yang menemani Pak Gem? Siapa yang mengepel gereja ini? Itulah calon-calon hamba Tuhan. Tuhan tidak cari orang gagah, bukan kuat dan gagah. Dan yang lemah dari dunia dipanggil, dipakai Allah untuk mempermalukan, mengalahkan yang kuat dari dunia. Jadi kalau kamu dikalahkan orang dunia, kamu kenal Tuhan. Gimana? Namanya kita stay hikmat. Ada aja caranya nangis, ada aja caranya jawab. Hamba Tuhan yang tanda kutip itu yang bener lah bahasanya. Itu dia tuh ngomong sedikit tapi mematahkan banyak hal. Hikmat. Jadi tidak terus, oh ya aku ini siapa? Boleh kamu siapa? Ya saya juga bingung, saya kawin sama siapa? Bojomu. Jadi ini jangan Pak Gembala. Enggak Pak, saya ini siapa? Saya tidak bisa. Loh, hati-hati loh, bojomu nanti tidak tahu. Loh kamu siapa ya? Boleh kan normal loh. Aku nggak kenal, aku mau ngomong sopo. Bisa amin saudara. Amin. Ya mari berdiri yuk. Anugerahmu kepadamu tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Kau mengasihiku, penulis hidupku. Ayo, saya ingin tanya saudara. Yang saya ceritakan ini tulisan Tuhan enggak? Kesaksian hidup saya bisa berdiri di sini. Dan tulisan Tuhan apa dalam hidupmu? Bahkan jelas mujizat sekolah, bukan jelas pendampingannya luar biasa. Cuma kita tinggal mencoba masakannya nanti. Maka lapar semua. Hati-hati Bu, jemaat duluan, jangan kami. Wah, kasihan teman adik, tidak dapat apa-apa nanti. Lihat, badannya lembu tanggung semua. Ya, yuk, saudara angkat tangan saudara. Tidak lupa, mau selidiki aku. Nah, wes tahu nggak tahu, main aja sih. Gampang. Selidiki aku. Hati. Nah, sekarang lihat hatimu. Apakah sungguh kasihmu, Yesus?
dipilih Pak Gem untuk ikut melayani di gereja ini. Saya nggak tahu siapa ini. Atau hanya sekedar pelayanan, atau mulai tergiur dengan pelayanan yang lain. Saya mendapatkan banyak pelayan-pelayan sekarang ini yang KKR, lalu orang dibaptis ulang, dibilang gereja awalnya itu tidak sah baptisannya, lalu diajak hadir di ibadahnya, lalu jadi dipindahkan jemaahnya. Ramai itu di medsos itu. Para tua-tua gereja ramai bicarakan itu. Salah sebuah gereja yang sedang berkembang hari ini, caranya nggak patut, tak elok banget. Halo, apa yang saudara berbuat? Apa yang saudara sudah buat? Kalau saudara berbuat produktif, tolong perhatikan, produktif, saudara benar-benar mau apa yang Tuhan mau melalui Pak Gembala sebagai pintu, gereja ini nggak akan seperti ini. Ini gereja orang pelit semua. Pelit apa? Pelit waktu, pelit ini, pelit itu semua. Semua gembala yang harus kerjakan. Kelihatan banget ruangan ibadah bagus, keadaan gembalanya seperti ini. Saya 32 tahun melayani Tuhan keliling. Saya tahu arti sebuah perkembangan. Halo teman-teman, punyalah hati. Saya sedikit yang terakhir, ketika saya diberitahu Tuhan untuk penginjilan 11 hari ini, saya hitung sekian, buset, gede banget ya. Dan ada di kau mengasihiku, penulis hidupku. Kumpulkan. Loh, enggak minta, kumpul sendiri, masuk. Yang biasa, hitung 7 juta. Tekor. Udah kurang itu masih tekor 5,5 juta. Jalan terus, responnya harus positif. Sekarang lipat ganda kelebihannya. Bahkan bisa membantu banyak gereja. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau saya tanya, Anda yang bertepuk tangan, apa yang Anda kerjakan? Petrus dikatakan munafik sama Paulus. 3 Galatia 2, munafik kipas. Kenapa? Makan bersama dengan muridnya Paulus. Ketika Yakobus saudara datang, mereka pindah. Tidak boleh makan satu meja. Budaya. Malu, tidak takut disalahin. Tidak ada, Allah bicara itu tidak ada hukum itu. Kawin menganggap dengan bangsa yang lain tidak boleh. Tapi kalau sudah terima Yesus, terjadi perbedaan standar hukumnya, kasih karunia. Menyingkir dia, marah Paulus dengan terang-terangan, aku menolak Kefas. Dan itu loh orang benar. Berjuang imannya. Bisa amin saudaraku. Amin. Ini baru pembukaan. Saya ditaruh ini. Tadi pagi saya mengajar. Hari ini kok Allah mendidik ya. Berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin pakai saudara dan saya. Gereja ini akan di-revival sama Tuhan. Sungguh saya bicara. Kalau saya bicara karena kami dapat tugasnya. Dan bagian saudara nanti dapat tugas. Karena Pak Gembala punya tugas sendiri kan. Kalau sudah di-revival harus ada penambahan. Kalau tetap seperti ini, itu mati gerejanya. Bagi kami tidak ada masalah. Kami memberi di kerajaan Allah itu kami mendapatkan perhatian Allah, perkenan Allah. Bisa amin. Tapi saudara, kalau tetap seperti ini, bermasalah buat saudara nanti. Rumah Allah itu kayak kandang. Kayak kandang saudaraku. Saya seorang gembala. Saya penginjil dari gembala, bangun orang gereja, habis itu saya ditarik lagi penginjil lagi sama Tuhan. Untuk menjadikan nanti gereja dalam tadi mana Tuhan inginkan. Ada beberapa proyek yang Tuhan kerjakan sedang berjalan dan baik sekali dengan nama Tuhan. Gembala yang mungkin berbeda dengan yang lain, tidak mendirikan jemaat tapi mengumpulkan para gembala dan kita bekerja dalam pelayanan. Ada beberapa hal yang kami kerjakan, pertukaran pembicara, pertukaran ini semua smart people yang dipakai Tuhan sebagai jembatannya. Tuhan berikan wisdom itu dan ini sudah terjadi, sudah berjalan baru 1 bulan 4 gereja kami diberkati yang mengatakan. Nah pertanyaan saudara apa? Apalagi usia saudara sudah cukup umur semua. Ini usia suaminya umur 30 lebih udah mati. Gembala Surabaya, gembala saya Surabaya. Rumah semua dikasih, kamarnya dia tidak dikasih, betulan. Mati. Di surga dia dapat mahkota. Saya 62 gak mati, dosa saya akeh. Abot dosa. Kalau yang mati ngomit, gak boleh masuk surga ya. Boleh baik.
Nah, saudara, saya ini ngomong kebenaran. Tidak seperti yang saudara duga. Oh, Alkitab bicara ini enggak. Saya bicara relate dengan kehidupan iman kita, rohani kita. Saudara pegang dada saudara. Katakan selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku mengasihi engkau? Kalau engkau mengasihi aku, engkau tinggal di dalam firman-Ku. Engkau tinggal di dalam aku. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah segala itu, percayalah kamu sudah terima. Yohanes tulis itu. Lalu saudara meragukan apa yang saudara ingini. Bisa enggak ya? Kok gini-gini terus ya? Kecewa dan sebagainya. Karena saudara tinggal di dalam Tuhan. Sebelum kami berangkat, itu Tuhan ada visi sama saya sesuatu. Lakukan ini buat gereja. Hari ini saya ketemu itu. Saya bilang sama Pak Gem, terus ngomong Tuhan itu bisi-bisi sebelum apa ini budal. Gitu loh. Ternyata bener di Agem ini. Dan kami percaya. Ya siap Tuhan, kamu mau. Karena Tuhan menyediakan benih bagi sang penak. Siapa yang ditunjuk Pak Gem untuk baik firman tidak mau? Kalian melawan firman. Tuhan menyediakan benih bagi sang penak. Kalau kalian menabur firman, pasti kalian punya benih firman. Pak Gembala tidak akan sembarangan nyuruh, dia punya feeling dari Tuhan. Diurapi dia. Kalau kita lihat jalan Pak Gembala buku orang-orang. Saya tidak sembarang memuji, saya orang aku. Kalau benar ya benar kan? Saya nangkap saudara. Tapi kalau saudara seperti ini, gereja ini tetap lumpuh. Karena Pak Gembala terlalu baik memanjakan jemaat. Domba tidak pernah dicukur itu bulunya. Kaki yang terkena lubang itu ditarik dikit sakit ngamuk. Nah aku tak peting dia. Jabut, kayak obat. Aku berantem aku sama dia. Rame aku berantem. Suaminya dia itu ketika kita keluar. Itu di apartemenku itu ngumpul bawah tuh. Apa kayak kingkong. Pelatih ngejim. Kalau kecil itu selalu keluar dari kampung cari apa? Berantem setiap hari kok aku nyari orang ngajak berantem. Karena aku udah berantem nggak bisa. Aku cuma waktu ketemu, waduh, begitu duduk, wah, jadi penyet aku. Langsung jadi penyet. Nggak takut aku. Kalau Tuhan menguasai saya, kamu jadi manusia lain. Tetap saya tidak. Akhirnya cinta Tuhan yang luar biasa. Dia memberikan seluruh hidupnya termasuk isi rumahnya kepada Tuhan. Dia seperti ini Pak Ibu. Tapi waktu saya pendetain dia tidak mau. Akhirnya dia panggil pulang. Gitu. Tapi dia tetap seorang hamba juga. Istrinya di sini. Ada satu lagi yang Semarang Purwodadi. Itu di situ istrinya. Gembala Purwodadi. Itu berjuang untuk Tuhan kena kanker yang meninggal. Kalau ini kena COVID. Satu lagi kena ginjal. 3 pilar utama gembala saya. Palangka, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah. Rontok pelayanan gembalaanku. Ya wis Tuhan jumur kabeh, aku tak injil maneh. Iri hati dia. Senang. Yuk, teman-teman. Suka tidak suka saya membawakan ini, saya mohon maaf kalau saya salah membawakannya. Saudara tidak senang tentang firman Tuhan, tetapi firman Tuhan tidak akan saya tarik. Bisa amin? Pegang tangan saudara dulu. Semangat, semangat. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi bagimu. Berkembang. Hari ini saya diutus untuk itu, saudaraku. Tolong ditampilkan tentang Kaleb. Makasih, makasih. Ya, dari Kaleb kita akan belajar apa yang Tuhan inginkan. Jadi saudara jangan jadi jemaat yang duduk diam, tidak produktif. Gitu. Musik sudah bagus,
pemimpin sudah bagus, tinggal jemaatnya dipoles sama dia. Amen. Yuk kita sama-sama baca ya, 1, 2, 3. Ayat 6. Ayat 6. Ya, sorry. Ini tak panjang ya. Yuk, 1, 2, 3. Pada waktu itu kata-katalah dan dirimu orang yang sujud kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades. Stop dulu. Nih, coba saudara perhatikan. Ya, dikatakan oleh Kaleb, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Dalam hidup saudara harus ada saksi saudara. Jadi saudara tidak bisa keep sendiri di sini. Iman orang di saudara tidak bisa. Saya katakan kepada saudara, kau tahu firman diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Peristiwa apa yang saudara buat itu perjanjian saudara sama Tuhan? Mungkin pertolongan Tuhan. Apalagi? Itu kesaksian hidup kita. Apakah saudara beritakan hal ini? Tidak. Karena kita sudah lupa. Ada lagu lama yang mengatakan, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Nah, ketika saudara diberkati, saudara lupa gereja. Ketika ada yang lain, saudara lupa gereja. Di mana Pak Gembala sudah doakan saudara. Itu bukan orang setia. Kalian ngomong, engkau tahu Musamu. Ada di belakang kita itu yang namanya tuguhnya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga saudara berduduk di sini berdiri menyanyi karena Tuhan sudah bicara sama saudara. Maka iman rohani saudara kokoh. Tapi jangan jadi tiang garang. Jemaat mati itu. Move, bergerak. Gitu. Sehingga kursi-kursi itu terisi semua. Habis itu Tuhan akan lepaskan anak panah pindah ke ruko. Kasih tanah belanjakan itu, buat itu izin buat bangun jadi gereja. Itu pertumbuhan. Kehebatan gereja ini sudah ada, punya modal semuanya. Ruang Maha Kudusnya sudah kuat banget. Tapi nggak ada jemaatnya. Ini nggak benar pertumbuhannya. Bagian saya cuma satu ngomong, Pak Pendeta terlalu baik. Nerimo pendidikannya nihil nantinya. Silaturahmi diutamakan, tapi didikan Allah tidak ada. Jangan memandang enteng didikan kita. Anak dikasih kasih sesat dan diajar. Kalau tidak ada tongkat, tidak ada bisa pertumbuhan. Tapi jangan inginkan nyawa. Jangan sampai rohani mereka mati kepahitan. Kamu harus tegur mereka. Mana ada sebelum berjalan bangsa Israel tidak ada teguran, tidak. Sampai Kisah Raja tetap teguran ada. Kenabian tetap ada. Khotbah yang keras tetap ada. Tahun itu sudah. Itu makanan yang baik buat kita. Bisa amin. Satu, harus ada kesaksian. Kesaksian di masa lalu saudara, di mana saudara tahu Tuhan itu ada buat saudara. Dan harus ada saksinya. Dia mau tahu. Lanjut. Saudara maaf dulu ya. Saya ngomong gini gak marah ya. Gitu. Udah kakek, itu aja. Ponakanannya itu sorry marah saudara. Tuhan yang salah itu. Yuk, 1, 2, 3. Aku berpuluh-puluh tahun ketika aku suruh Musa, hamba Tuhan dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ayat 8. Sedang saudara-saudara bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mungkin Tuhan Allahku dengan sepenuh hatiku. Ayat 9. Pada waktu itu katanya, sesungguhnya yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Stop. Ada cerita nggak? 40 tahun kemudian Kaleb menceritakan peristiwanya detil. Karena jari-jari Allah menulis di dalam batin manusia roh. Itu perjanjian Allah. 10 berita Allah. Jari-jari tangan Allah menulis yang bentuk lidah api, dan itu akan menyala. Itulah pertahanan orang Kristen. Itulah iman orang percaya yang akan terus menyala sampai kita dipanggil pulang. Karena ada janji Allah di sana.
Ada janji Allah di situ. Kalau saudara duduk gak punya janji Allah, plong-plong cuma dari khotbah, saudara tidak akan kuat, saudara akan dibawa angin, saudara akan pindah kemanapun, angin bawa pergi. Saudara kayak daun yang nyangkut di mana-mana, kayak layangan yang putus sama motor pelayan Tuhan, nanti lo nyangkut di pohon di mana? Akhirnya kecewa, pernikahan kecewa. Ada seorang yang saya layani di Lumajang itu, seorang ibu-ibu tua yang di kursi roda. Ketika kami berdoa dia nangis, Tuhan ngomong gini sama dia, dulu kamu melayani aku, bla 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 bla, nangis ya. Karena ceritanya begini, waktu muda dia menjadi pekerja gereja, wanita muda, naksir anaknya Pak Gem. Anaknya Pak Gem kawin sama orang lain, kecewa dia. Lalu asal nyakup di luar, kawin laki-laki itu penjudi, sehingga mereka rumah tangga hancur, dia frustasi, lalu dia stroke. Saudara tahu stroke, baru Tuhan bicara sama dia, aku beri kamu waktu sedikit melayani aku supaya kamu terima mahkota. Dengan keadaan dia cacat, stroke. Karena Pak Gembala yang ngantar saya, dia tahu cerita perempuan ini. Kenapa? Dia mengingkari perjanjian Allah, pelayanan, gara-gara naksir anak Pak Gem, kecewa. Siapa yang kecewa dengan Pak Gem? Siapa kecewa dengan Bu Gem? Mati di jalan. Kecewa itu menimbulkan akar pahit. Saudara tahu nggak tokoh terkemuka Alkitab yang kena itu? Musa. 40 tahun yang menghadapi kebutaan orang Israel. Akhirnya satu titik yang nggak tajam, pukul itu batu. Tuhan suruh bicara, kamu tidak menghargai, kamu tidak boleh masuk tanah perjanjian. Gila lu, 40 tahun nunggu berperang dengan bangsa Israel, melayani sampai sudah payah, sampai mau mati dia, sampai kelelahan dibagi 70 tua-tua, banyak hal kasus panjang tulisan itu. Kamu tidak boleh masuk. Pulang. Kecewa nggak Musa? Sama Tuhannya, tapi dia kecewa dengan jemaatnya. Banyak pendeta seperti itu. Dia kecewa. Dia perlakuan jemaatnya dengan kasar. Nggak punya perjanjian masa depan sama Tuhan. Ini hukum. Itu penetapan hati Allah kalau hukum itu. Saudara bisa tahu siapa yang masa lalu saudara? Saudara pelayanan luar biasa. Saat ini saudara tidak menjadi apa-apa. Saya di Manado mengalami itu. Dibawa sama Pak Gem kunjungan ada seorang laki-laki. Dia di kursi roda kena stroke. Lalu dia cerita, tahu nggak kamu yang itu khotbah? Aku dulu kayak kamu. Walah pokoknya begini dia cerita. Dalam hati, saya kira kamu jadi apa om? Waktu masih 20 tahun yang lalu. Dia bilang gini, kami ini lahir pusar dipotong pakai Alkitab. Dari bambu tapi berarti kertas yang potong pusar ajaib Alkitab dia. Saking sombongnya dia, kecewanya dia. Dia tidak mengakui kalau di kursi roda, dia tidak bisa apa-apa. Yang kedua, kamu angkat masa lalu bersama Tuhan. Sementara hari ini kamu tidak berbuat apa-apa. Kamu sudah kehilangan Tuhan. Masa mudamu semangat di gereja. Wah, gereja ikut. Pulang angkat kursi sekarang. Kurang angkat kursi datang cuma duduk. Tangan, nyanyi, pulang, masuk ke kolektor. Udah berpulang, udah pulang. Kecewa itu membunuh kegerakan manusia. Saudara harus tahu ini. Kalau seorang hamba Tuhan tergeletak di jalan padang gurun semua. Musa itu mati di padang gurun. Tokoh Alkitab demikian besar dipakai Allah dan dekat sama Allah, mati di padang gurun sama dengan pemberontak yang lain. Tragis gak? Naas gak itu nasibnya? Naas Musa itu. Lalu mainnya sembunyikan Tuhan karena nanti jadi berhala. Tongkatnya jadi tongkat ular jadi berhala. Tapi dia tidak boleh masuk tanah perjanjian sama dengan para pemberontak yang dukung Allah. Mati di padang gurun. Doai. Kenapa? Karena Allah kita, Allah saat ini, bukan Allah masa lalu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku berlari memenuhi panggilan surga. Oma berdoa sampai terjadi kebangkitan. Berlutut di hadapan Tuhan. Jika kau tutup mata, kau terima mahkota. Saya baca buku Del Modi. Satu hari dia mimpi dibawa ke sebuah tempat di bumi yang baru. Tuhan perlihatkan rumah besar-besar. Ada satu rumah indah sekali. Dia dalam hati,
Selidiki aku, lihat hatimu. Tuhan tahu hatimu. Dari jauh aku tahu hatimu. Gitu. Dia ini punya saya, ini punya saya. Tuhan Yesus itu Modi, itu bukan punya aku. Kau punya siapa? Pasti yang nonton lebih besar dari aku. Nanti kesembuhan luar biasa di Amerika. Terus dikasih lihat Tuhan, ini loh ibu tua satu ini. Loh Tuhan, loh emak ini datang di depan copot sendal karena dari pasar jualan kue di gereja sampai koster gereja bersihin surah ibadah tutup semua. Di mana mak tangi mak mulai mak tangi. Mari dah ibadah. Oh ya wes aku tak mulai. Yang tahu Modi sebagai gembala itu luar biasa pelayanan Modi dan bilang itu betul-betul Tuhan saya. Tahukah kamu? Dia malam-malam berdoa ketika kamu kakak. Oleh karena doanya aku lakukan yang besar. Dia emak ini perlu untuk berdoa. Makanya ibadah keturun. Minggu mau ibadah, dia satu malam berdoa untuk gereja. Masuk gereja keturun. Makanya aku dibilang, kok bisa dapat rumah besar? Aku pulang ke rumah bapak aku sedangkan rumah buat kamu. Mak tua yang nggak ngerti teologi ya, mungkin ada kopok, kok pengen beyo. Nah turunnya enak, ngocok di pinggir. Beli kaki selonjor gitu ya. Pedagang pasar, kue. Nah itu betul mau ditulis itu kesaksiannya. Allah tidak melihat kamu, Allah melihat hatimu. Badanmu ini cuma kemah. Itu tulis. Aku habis ini meninggalkan kemah itu. Amin. Jadi kamu bawa kemana badanmu kemah itu? Jadi kamu suci Tuhan. Apa yang kamu sudah kerjakan dari Tuhan hari ini? Dan saya bicara hari ini. Karena yang lalu sudah aku catat. Kamu bicara yang lalu, tahu nggak saya dulu tuh begini-begini. Kan dulu, sekarang apa yang kamu lakukan? Om tergerak di kursi kok. Apakah ada hukuman Tuhan deh? Penuh kepahitan, kemarahan dia bicara. Kenapa? Dia cuma tahu yang lalu. Puas satu kali. Enggak. Mau usaha 40 tahun melayani Tuhan dengan setia. Fail. Coret. Lalu masuk dalam perjanjian. Jangan cuma apa? Pukul batu, suruh ngomong. Itu Tuhan. Kenali Tuhan. Kenapa? Dia pahit hati dalam jemaat. Salib Kristus tidak terbentuk di Musa. Tidak mau. Musa cinta Tuhan luar biasa. Tapi tidak cinta jemaat. Kasihlah Tuhan Allah. Kasihlah sama manusia. Vertikal terjadi, horizontal juga harus kita pikul. Karena Yesus menuju Kalvari pakai horizontal. Yang luka ini. Jadi kalau saudara duduk tidak terluka hidup saudara, saudara mungkin betul saya. Punggung itu namanya masa lalu. Pernah dilukai. Ketemu lagi, gini lagi. Aduh, capek aku sama kamu tuh. Memang, itu harus dilukai. Lagi baru berdarah, dilukai lagi. Memang, kan Yesus habis cambuk, baru kering, dilukai dengan apa? Sepotongkah yukasa, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Kalau saudara tidak mati buat diri sendiri, saudara tidak akan bisa meresponi panggilan Allah. Gereja ini ya begini sudah. Induk-induk ayam yang tidak pernah bertelur lagi. Maaf, saya nggak tahu benar atau tidak. Yang penting saya ditaruh ini sama Tuhan sebagai seorang pengkhotbah. Saya rasa tidak begini karena Pak Gemu seorang pengajar. Saya dengerin khotbahnya dia, wah Pak Gemu pengajar deh. Malah kami nggak 5 sesi diisi dengan baik sama aku. Habis ini bukan harus maju. Kalau tidak mau, paksa saja pakai firman Tuhan, oke? Bisa amin saudara? Ya, aminnya gak yakin aku. Amin. Nah, tidak yakin. Amin. Sombong. Yang benar gini kayak Daud. Hanya kepadamu aku salah, aku ditegur ya. Pada waktu itu Tuhan ngomong Pak Gem terus ngomong, aku ngerti aku salah. Si kisi macan mertuanya. Nah, itu namanya benar. Betul? Ya, bukan mulut tok ya, hati lo ya. Ayo. Benar waktu. 1, 2, 3. Jadi sekarang sesungguhnya seperti kini sejak dan selama itu
Ayat 11. Kalau hari ini aku masih sangat berpuas seperti pada waktu aku disuruh besar, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang untuk berdagang dan untuk keluar masuk. Sekarang aku sama dengan itu. Semangat. Saya khotbah seperti gini, pernah di blacklist sebuah sinode sebuah konferensi. Saya khotbah seperti ini pernah dipukul. Khotbah seperti ini bukan pilihan saya. Saya diterima dengan hormat, dengan baik. Saya ditendang keluar. Dari awal plan saya seperti ini. Hari ini itu tetap bekerja. Berarti aku dengan 34 tahun yang lalu, aku tetap sama mengasihi Allah. Karena aku mau mengeluarkan pedang dari lidahku untuk menyadarkan, mempertobatkan setiap orang. Dan ini tidak enak pelayanan ini. Paling enak kalau shalom-shalom diperlukan. Enak banget. Apalagi di gereja sono ya. Habis itu, wih, transfernya. Pak dicintai jemaat, Pak doain saya. Wih, Pak, bola pasuk yang ngono. Aduh, Pak, aku damai sejahtera. Itu gini-gini. Dairi saya, cuma saya tidak tahu. Kalau ini dilempar skuter pernah. Ini saya. Diludahin bolak-balik saya. Dikatain bolak-balik. Apalagi dikatakan sesat. Hari ini Tuhan ingin bicara ini. Pernah tadi sudah berusaha baik-baik dengan Pak Gebuk, baik-baik 2 jam. Jadi hamba Tuhan yang baik saya ini, senyum-senyum. Tidak tahu Allah sih orang maling kan ini biar. Ya, saya tahu kesalahan saudara. Anda duduk di kursi panas. Karena Tuhan ingin Anda bergerak dengan api yang Tuhan berikan setiap kali Anda duduk di sini. Apa yang harus dikerjakan kami, Pak? Pak Gem yang dikasih, Musa yang dikasih untuk ikut bangsa Israel pergi, bukan kami. Kami cuma penabur firman. Bisa amin saudaraku? Amin. Tuhan kita Tuhan hari ini, bukan yang lalu. Sehingga tanda setia hari ini aku sama dengan 45 tahun yang lalu. Jadi saudara duduk di sini 45 tahun yang lalu sama hari ini semangat yang sama. Maka saya senang tadi ketika shalom, jemaat itu shalomnya semangat banget. Gitu. Wah, ini semangat yang cukup militan. Cuman tidak bergerak. Karena kursinya cuma sedikit, mengisi pantat orang. Jujur. Karena ini gereja matang banget. Ini kalau booming itu, manis banget. Pak Gem dan saudara itu bagus banget sebetulnya. Pumpungnya Tuhan bagus banget, semuanya baik gerejanya. Betul, gerejanya. Tapi kehidupan saudara, pertanyaan yang besar. Saudara datang gereja itu apa? Karena kehidupan saudara yang menghalangi saudara untuk menjadi sama dengan yang lain. Sehingga saudara nanti ingat ya, kamu tidak cuma privilege. 600.000 kakak jadi jutaan bulan juta orang. Cuma satu yang dapat privilege, dikasih gunung. Yosua dipanggil melayani, kalian udah dapat bonus hadiah. Anakmu jadi pembesar negeri, anakmu berhasil dibawa ke luar negeri sama Tuhan, anakmu begini itu privilege. Karena setelah itu Kaleb gunung ditinggalkan sama ayah buat anaknya, dia udah tua. Anak cucu orang muda tidak pernah minta roti, tapi memberi pinjaman. Legacy, warisnya kamu itu loh. Buat anakmu itu diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, di mana-mana jadi terang kayak Yusuf. Itulah doa orang tua. Amin. Itu yang kita harus cari. Kan usia saya masih 26, tapi kebalik, soalnya kena kaca. 62 saya. Sama, kita mengalami dengan doa kita sama. Lindungi anak kami, hidup gini. Gitu. Jadikan anak kami begini. Legasinya di tangan saudara. Jadi saudara semangat melayani, semangat di gereja jadi berkat. Hari ini sama dengan yang lalu. Minta Tuhan pulihkan kami Tuhan. Tadi Pak Gembala yang membawa saudara untuk pulihkan. Bagian saya cuma menyampaikan firman dan mengajar sedikit. Amin saudaraku. Kita sedikit lagi. 1, 2, 3. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku kemenangan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab Engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa sana ada orang iman dan memperoleh yang besar dan
Boleh ya Pak Dunia? Karena nggak nyampe kan ya pesannya. Nah, saudara lihat ya, orang enak ini yang membuat 12 pelita kabur, raksasa, Goliat, namanya Goliat. Kaleb dikasih yang itu. Jadi persoalan saudara itu nggak mudah dalam hidup. Saudara ketemu golongannya Goliat, yang orang lain sudah lari. Dan saudara setia di sini. Saudara setia dengan rumah tangga. Saudara setia dengan apa yang Tuhan beri. Respon saudara itu sangat positif. Saudara dipertemukan dengan orang enak. Orang enak itu besar-besar kayak raksasa, kami kayak liliput. Itu yang mereka laporkan ke Musa. Sampai seluruh bangsa itu menangis ketakutan. Kaleb, ambil itu dulu. Puji Tuhan. Waduh, Tuhan ya, enaknya ya. Si A, si B itu padahal aku lebih lama. Oh gini, kenapa Pak gembok gitu ya? Kok aku gini ya? Enggak. Kamu punya privilege, kamu harus pasti dapat yang tersulit. Kalau kamu ingin dapat terindah, yang tersulit. Salib terberat, pelayanannya yang terbaik nanti. Paulus masuk penjara. Di penjara dia menulis 14 kitab. Itu cuma berapa? Itu penulis terbesar itu Paulus. Ditulis di penjara. Paling berat hidupnya banyak di penjara dia. Halo. Jadi kalau saudara paling enak di gereja ini, saudara yang paling kecil. Karena saudara merasa paling tidak ada, saudara menjadi terbesar suatu hari nanti. Saudara tidak berberiston, karena saudara mendapati Goliat itu, orang enak itu saudaraku. Itu hukum yang terus di Alkitab. Lek salah ya sepurone, tapi enggak lek jalan Tuhan urusanku dewe. Aku cuma memberitakan kok. Bisa amin. Ya, orang enak. Ya sikap Kaleb hari ini aku sama. Ayat selanjutnya. 1 Juan 3. Ayat selanjutnya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia telah mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ini kunci. Ketika saudara tidak seperti awal itu Tuhan, ini karena Kaleb tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Kemunduran rohani, tanda motivasi mengikuti Tuhan. Perbaiki itu. Daud kena itu. Pada waktu musim raja-raja pergi berperang, pada waktu semua melayani dikerahkan oleh Pak Pendeta, dia jalan-jalan di atas soto. Ditulis pada waktu musim raja-raja pergi berperang, Daud pesta. Kenapa? Banyak upeti datang menjamu raja-raja yang ditaklukkan. Ya, mabuk. Ya, tari-tarian, gendang kecapi. Akhirnya enggak ikut perang. Tapi Tuhan kasih kemenangan. Yoab yang diutus menang terus. Nah, di sini Iblis, saiki wayahku. Wayahku kowe gak melayani. Wayahku kowe gak ibadah. Wayahku. Gak iso pagem karena ini ada urusan gini-gini. Gak bisa saya. Itu Iblis bilang, wayahku. Ayo, kan? Kasih anak buahku, setan roh jahat. Wayahku itu. Pada waktu musim raja-raja pergi berperang, Daud jalan-jalan di atas soto. Ketemu Batseba. Lu Batseba sebendina adus toh. Udah ketemu. Kenapa waktu itu kok bisa? Halo, pikirkan itu. Kenapa ini terjadi sama saya Tuhan? Karena kamu tidak pergi berperang. Karena kamu tidak melakukan apa yang pernah kamu lakukan dahulu ketika mengikut aku. Padahal kamu tidak sepenuhnya mengikut aku. Maka kamu jatuh dalam dosa. Jadi Daud diawali dengan itu pada waktu musim raja pergi berperang. Jadi ikuti Pak Gembala. Maaf, saya tidak bisa dititipi pesan ya saudaraku. Karena tidak, saya pulang hampa di saya. Saya pengkhotbah ketika tidak ikut aliran Tuhan, hampa pulang. Itu penyiksaan tertinggi dari Tuhan. Cari Tuhan bisa berhari baru Tuhan mau hadir karena salah khotbah. Dan bilang orang-orang yang bagaimana mereka pulang tuh urusannya beres sama Tuhan. Belum tentu saudara. Kalau dia punya motivasi tidak baik ketika khotbah. Mencari pujian manusia. Oke? Mencari diberkati manusia. Nah, ketika pulang, nyandar. Terima kasih buat hari yang kau beri. Saudara-saudara lagi berdiri. Terima kasih ku beri padamu.
saudaraku, kita sudah belajar hari ini. Apa arti setia? Kita harus sama dengan yang lalu, Allah kita Allah hari ini. Apa yang saudara pernah buat yang lalu untuk Tuhan, saudara harus buat hari ini. Dan Kaleb berbicara, itu dapat privilege, dapat bonus yang tidak semua orang dapat, tapi yang paling terberat yang saudara harus lakukan. Khotbah di gereja besar, amplopnya besar, jamuan besar, semuanya besar. Saya tadi diajak makan sama teman-teman cuma bimbang, Pak di sini ya. Makanan apa tuh? Besen enggak, aku boleh pedas-pedas masakan Jawa. Aku pengen pedas, aku sudah buka dulu enggak doyan aku. Ikut kesukaan Tuhan. Khotbah. Boyolali, Ambarawa. Mang coba tanya gereja gimana supaya teman-teman bisa penyesuaian. Anu Pak, helikopter. Balik-balik. Itu balik-balik. Oh ya wes, puji Tuhan. Kurang khotbah saya? Beda dengan yang lain? Enggak. Satu, saya. Karena saya hadir oleh karena Tuhan. Saya hadir karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan ingatkan saudara hari ini. Privilege yang itu berat. Orang enak. Untuk apa? Untuk anak cucu saudara. Berkat mengikuti orang benar. Berkat ada di rumah orang benar. Berkat ada di atas kepala orang benar. Anak cucu orang benar tidak akan pernah minta roti. Amin saudaraku.